Halo guys, untuk para traveler, dokumentasi merupakan faktor yang penting dan tidak boleh dilupakan. Ya, bisa dicontohkan pada saat Anda menjalankan atau Anda melakukan traveling ke beberapa tempat di Indonesia ataupun beberapa tempat di negara di luar Indonesia, yang Anda butuhkan adalah kamera, baik itu menggunakan handphone ataupun memang kamera DSLR ataupun mirrorless. Karena memang untuk foto ataupun video pada saat Anda melakukan perjalanan itu adalah faktor yang tidak boleh dilupakan. Dan kemudian di video ini saya akan mengajak kalian untuk menyediakan salah satu media di mana media tersebut dapat membantu kita untuk mendokumentasikan dari perjalanan kita yang sudah kita tempuh. Baik itu yang tadi saya sudah bilang itu ada di dalam negeri ya, di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan barang itu adalah ini adalah scratch map ya. Ini saya untuk versi world map-nya atau map dunianya ya. Jadi ini kita kembali lagi seperti Dora. Kita kembali ke zaman yang saya bilang bukan zaman kuno dan tidak boleh begitu saja kita lupakan. Apa saja yang bisa kita peroleh kegunaannya dari scratch map ini, kita saksikan video ini sampai dengan selesai. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Activity and Lifestyle bersama saya Irwan Rizwandi. Oke guys, untuk scratch map ini detailnya seperti apa akan saya buka di depan kalian semua. Kita lihat untuk kemasannya. Ini terbuat dari karton ya, yang memang kemasannya juga cukup kokoh hingga saya yakin pasti untuk mapnya sendiri itu terlindungi atau tidak akan kusut karena pengiriman ya. Di sini jelas ya, ini adalah namanya scratch map. Kita buka. Oke, tadi untuk map tersebut ini dilapisi oleh kertas minyak di depannya, jadi jelas dapat terlindungi ya guys. Untuk mapnya tersendiri juga ini modelnya vintage, cocok seperti karakter saya, yang memang saya suka dengan gaya klasik guys. Oke, ini adalah world mapnya. Di sini tersedia ya. Jadi untuk peta dunia semua ada di sini, dan bentuk awalnya ini adalah dengan backgroundnya warna hitam. Kemudian untuk pulau-pulaunya sendiri itu berwarna kuning. Nah, jadi map ini akan saya perlihatkan kepada kalian satu persatu bahwa setiap kali kalian telah melakukan traveling dari beberapa daerah atau beberapa negara, itu map ini bisa menjadi salah satu penunjang dokumentasi kalian di rumah, dan yang tentu bisa menghiasi ya. Contohnya ini saya sedang mencoba untuk melengkapi untuk hiasan dinding kita ya. Kebetulan dinding saya saat ini masih kosong, jadi saya berpikir untuk melengkapi atau menghiasi dinding saya dengan barang-barang yang tentunya berguna untuk saya, dan mungkin juga bisa berguna untuk kalian semua, karena memang map ini kegunaannya tidak hanya untuk pajangan tapi untuk penanda tempat-tempat mana saja yang sudah pernah kalian datangi. Oke, selanjutnya detailnya kita lihat ke mapnya dan caranya seperti apa sih untuk melakukan penandaan terhadap map ini. Oke guys, saksikan ya. Oke guys, selain peta, sebenarnya saya juga
bukan mengkoleksi sih, namun saya lebih terfokus terhadap kenang-kenangan ya. Jadi salah satunya adalah name tag atau tag untuk di koper, cabin dan bagasi kita. Ini kebetulan untuk perjalanan ke luar negeri, kebetulan ada beberapa yang memang saya kumpulkan. Kita mulai dari yang pertama agar gampang saya mempercontohkan setelah pergi dari mana, kemudian kita tandai mapnya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Waktu itu di tahun 2016 saya pergi ke Hong Kong, Shenzhen, dan Macau. Ya, ini adalah kartu pesertanya. Ya, jadi sini jelas. Yang pertama kita lihat dan kita tandai di mapnya. Di mapnya itu seperti apa ya. Oke, jadi untuk caranya kita perlu menyediakan koin ya, koin logam untuk menandai petanya tersebut. Tadi untuk yang pertama kan kita tandai untuk sekitaran Hongkong itu kan ada di sini ya guys ya. Jadi kita tandai, kita tinggal gosok untuk Hongkongnya. Nah ini berubah untuk Asia itu warna hijau. Jadi begitu kita gosok otomatis warnanya berubah jadi warna hijau. Nah kemudian kalian juga perlu pastikan untuk menggosoknya jangan terlalu berlebihan ya, atau jangan terlalu kencang. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya sudah berubah menjadi hijau. Kemudian sensennya juga udah saya rubah. Kemudian untuk Macau sendiri kita tandai juga. Nah, ini otomatis sudah berubah warna. Jadi ini menandakan tempatnya tersebut sudah pernah kita datangi. Oke, kemudian yang kedua, tahun 2017 saya pergi ke Jepang ya. Di sini Jepang, Tokyo, Kyoto, kemudian Shirakawago. Jadi saya pergi ke Jepang dan kita akan coba tandai untuk mapnya. Kita mulai. Jepang posisinya ada di sini, kita tandai ya guys. Tepatnya di Tokyo-nya. Jadi awalnya itu warnanya kuning, kemudian karena anggap kita sudah pernah datangi Jepang, kemudian dan area sekitarnya sampai dengan pesisirnya atau pinggirannya, jadi kita hilangkan mark warna kuningnya ya. Yang ketiga saya pergi ke Korea ya. Kebetulan di sini lambangnya main ski karena memang waktu itu saya main ski. Oke, yang ketiga kita tandai. Ya, jadi Korea adanya di sini. Jangan salah ya guys, ini ada Korea Selatan, ini ada Korea Utara. Jadi saya pergi ke Seoul-nya ya, ke Koreanya ya. Dan Koreanya juga saya sudah ubek-ubek sampai dengan ke wilayah pinggirannya juga. Jadi kita tandai untuk Koreanya. Kemudian yang keempat, tahun 2019 saya waktu itu pergi ke Korea. Nah, jadi 2 kali saya pergi ke Korea karena kebetulan memang tamu-tamu saya menghendaki untuk kembali menjalankan untuk aktivitas ski di Korea. Oke, kita tandai. Perjalanan selanjutnya saya pergi ke Korea lagi. Jadi ini sudah termasuk ya. Dan yang terakhir, yang kelima, percontohannya saya hanya akan sebutkan untuk yang kelima aja, sampai dengan 5 tujuan saja, yaitu sebelum pandemi guys, saya pergi ke Jepang kembali, namun kali ini saya pergi ke Hokkaido, Sapporo. Ya, kita tandai. Kita contohkan sampai dengan 5, setelah itu saya akan mark atau saya akan scratch semua yang sudah saya datangi, tepatnya apalagi untuk Indonesia ya. Jadi untuk mempercepat waktu, saya perlihatkan cara untuk menandainya sampai dengan Jepang, Hokkaido, Sapporo saja. Oke, kita tandai ya.
Dan inilah untuk penampakan dari scratch mat yang sudah saya pajang atau saya tempel ke dinding. Kemudian juga untuk perbedaannya tadi kalian sudah lihat seperti apa. Intinya untuk map tersebut tidak hanya berguna untuk dokumentasi kita di rumah, sebagai tanda tempat-tempat mana saja yang sudah kita datangi. Dengan adanya map ini kalian bisa ajak mengedukasikan kepada putra-putri kalian di rumah untuk lokasi dan tempat-tempat mana saja serta keberadaan dari pulau-pulau yang ada di dunia ini seperti apa, kalian bisa gambarkan di peta tersebut. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mendukung saya dan melakukan subscribe di channel saya. Untuk yang belum tentunya tolong lakukan like, share, comment, and subscribe tentunya di video ini. Ya, dan tentunya jika kalian memang menyukai video ini. Dan harapannya juga untuk konten saya dapat berguna untuk kalian semua atau kita semua. Dan yang terpenting adalah terima kasih telah menonton di channel Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.